Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hamdani, calon guru penggerak angkatan ke-9 tahun 2023 dari SMK Negeri 1 Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah, dan Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Panji. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. keadaannya Pak Panji? Alhamdulillah Pak, sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Pak Panji, jadi kesempatan kali ini Pak Panji, saya ingin berdiskusi dalam eh, pra observasi dengan Bapak Panji. Karena dalam tahapan ini ada 3 tahapan Pak Panji. Yang pertama pra observasi, yang kedua ada observasi, dan yang ketiga nanti pasca observasi Pak Panji. Dalam rangka ini adalah eh, supervisi akademik. Ya. Dalam hal ini Pak Panji, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Pak Panji tentang eh, pra observasi ini. Salah satunya nanti dalam hal pembelajaran. eh, jadi tujuan pembelajaran nanti ke depannya seperti apa nanti Pak Baji? Tujuan untuk kedepannya Pak, karena saya memang di mata pelajaran Ya, matematika, ini akhir-akhir ini saya melihat untuk asesmen kompetensi siswa itu, baik itu di asesmen nasional, itu kita lihat semuanya bergerak kepada pemahaman matematika, khususnya penguatan literasi dan numerasinya Pak. iya, Jadi kan standar-standar soal standar-standar PISA itu semuanya di matematika, saya lihat di AKM-AKM yang kita lalui di kelas 11 ini, saya lihat semuanya sudah standar PISA semua seperti itu Pak. Penekanannya di literasi, literasi ya, numerasi, ya numerasi. gitu Pak. Oke Pak Panji. Jadi adapun tujuan supervisi ini adalah Pak Panji untuk mengetahui dan mengevaluasi eh, jalannya proses pembelajaran Bapak nanti yang Bapak lakukan dalam kelas, ya, sehingga mengeluarkan kepercayaan diri dalam kelas Bapak nanti. Jadi tujuan supervisinya itu Bapak Panji. Jadi adapun pertanyaan nanti Pak Panji yang saya ajukan ke Bapak ada 3 Bapak. Yang pertama, bagaimana Bapak merancang pembelajaran di dalam kelas kira-kira Bapak Panji? Untuk di dalam kelas, eh, untuk merancang pembelajarannya itu Pak, biasanya eh, karena dengan kurikulum Merdeka biasanya kita sudah menggunakan metode PBL atau PJBL bahkan, dan kemudian eh, ada beberapa hal yang ingin saya kuatkan di pembelajaran di kelas, baik itu pengetahuannya, kemudian baik itu kerjasamanya maupun bentuk komunikasi peserta didik sendiri Pak. Iya. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang Bapak bawa di observasi nanti Pak, apakah PBBL ini eh, sesuai dengan pembelajaran Bapak nanti? Kalau saya menilai ada beberapa hal, kalau saya banding-bandingkan antara PBL dan PJBL, untuk pembelajaran nanti yaitu di materi apa itu Pak, di materi permutasi kombinasi itu saya lihat lebih ke PBL Pak. PBL Pak ya, Iya Pak, problem lah ya Pak ya, problem based problem, learning problem lebih ke solving. sana Pak. Oke Pak Panji. Terus Bapak Panji, bagaimana nanti Bapak mengembangkan eh, dalam pembelajaran ini sehingga tercapai Pak? Nah, pengembangannya seperti apa Pak? Untuk pengembangannya, karena kalau saya lihat di soal-soal atau di buku-buku paket itu, masalah-masalahnya itu kan masalahnya dari luar nih Pak. Iya, Jadi saya mencoba mengangkat masalah-masalah yang kontekstual, yang dekat dengan kehidupan kita di, iya, iya. khususnya di daerah kita Pak kan. Jadi saya ambil masalah-masalah yang kontekstual sehingga mampu memicu pengetahuan peserta didik Pak. Jadi ini yang mau saya tingkatkan adalah kemampuan pengetahuan pemahaman, karena nanti di antara permutasi dan kombinasi dia hampir-hampir sama Pak, hampir-hampir sama. Jadi kalau kita mengambil masalah yang kontekstual, mudah-mudahan murid kita jadi tahu yang Iya. mana permutasi, yang mana kombinasi. Kemudian saya juga merencanakan ini dengan menggunakan metodenya ini PBL, kemudian strateginya mungkin dengan secara berkelompok Pak, secara berkelompok untuk membangun juga salah satunya di 4C ada komunikasi Pak ya, komunikasinya bagaimana. Jadi saya ingin mengangkat ini Pak untuk di murid-murid di kelas saya. Iya, terima kasih Pak Panji. Jadi untuk area pengembangan nanti yang Bapak capai ada saya tulis ya Pak Panji, yaitu pengetahuan atau kombinasi ya Pak ya. Iya, iya, Lebih menekankan pengetahuannya nanti ya. betul Pak, di Iya. pengetahuan.
Terus selanjutnya Pak Panji, nanti strategi apa yang ingin Bapak persiapkan untuk observasi di ruangan nanti Bapak? Untuk strateginya sendiri, saya merencanakan Pak memanfaatkan media pembelajaran multimedia atau pembelajaran yang berbasis TIK ini Pak Ya. untuk meningkatkan partisipasi murid nanti Pak. Nanti saya juga merencanakan ada menggunakan Canva atau media presentasi, kemudian juga kita akan tampilkan video Pak, karena ini juga sebagai salah satu upaya saya untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian di sana juga nanti ada seperti spin wheel gitu Pak. Ya, spin wheel. Jadi kalau nanti dia ada kerja kelompok, Ya. kan kadang-kadang ada kelompok yang mana duluan nanti istilah bahasa kita ini istilahnya apa itu Pak? Kelompok satu dulu, kelompok dua. Jadi supaya nggak ada nanti perdebatan kelompok mana dulu, maka saya menggunakan spin wheel nanti Pak. Nah, jadi terasa ada keadilan Ya, di sana Pak. untuk memudahkan peserta didik Bapak ya. Benar Pak. Terima kasih Pak Panji. Karena dalam Panji strategi Bapak buat nanti mudah-mudahan pembelajaran sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang dibutuhkan murid nanti Pak Panji. Itu yang saya harapkan dan Bapak pun berharap seperti itu nanti. Memang itu juga menjadi harapan saya Bapak, apalagi sekarang ini kita Bapak ternyata sudah membantu saya sebenarnya Pak. Iya. Dengan Bapak melakukan observasi, dengan Bapak melakukan supervisi terhadap pembelajaran yang saya lakukan, sebenarnya itu sangat membantu saya Pak. Jadi saya harapkan nanti saya mendapatkan feedback dari Bapak juga, di mana kekurangan atau apa saja yang harus diperkuat Pak. Ini sebenarnya sangat membantu saya sendiri Pak. Siap Pak Panji. Oke Pak Panji, sangat menarik ini rupanya ya. Karena dalam observasi dan akademi ini Pak Panji salah satunya membantu Bapak untuk menjaga kualitas pembelajaran di kelas Bapak ya. Terus selanjutnya Pak, ini masalah aksi. Kapan kira-kira Bapak akan melakukan pembelajaran di kelas Pak? Waktunya? Untuk jadwal saya sendiri ya, besok saya ada masuk di kelas Pak. Ya, di kelas. Kalau memang boleh silahkan Bapak besok untuk melaksanakan observasi di kelas saya, boleh Pak. Iya. Nanti besok Pak ya, nanti besok saya mengunjungi kelas Bapak dan saya akan observasi proses pembelajaran Bapak nanti. Oke, terima kasih Pak Panji atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya sehat? Sehat Pak. Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Maka kita harus selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kelapangan sehingga kita dapat belajar sebagaimana biasanya. Sebelum belajar biasanya kita akan memulai dengan berdoa. Bersama-sama. Hari ini semuanya hadir ya? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Sebagaimana jadwal biasa, kita hari ini belajar matematika tentang permutasi dan kombinasi. Ya, materinya sebelum teori peluang. Ya, untuk materinya apa? Permutasi dan kombinasi. Ya. Hari ini kita belajar permutasi dan kombinasi dengan tujuan supaya kalian bisa membedakan apa sih sebenarnya permutasi, kemudian apa sih sebenarnya kombinasi, kemudian hal-hal apa saja yang melibatkan permutasi dan hal apa saja yang akan melibatkan kombinasi. Ya, untuk itu saya sudah punya slide ya. Saya buatkan dulu di sini ada slide. Oke, kita lihat sama-sama aja dulu tentang permutasi dan kombinasi. Oke, sangat mudah sekali, nggak susah ya. Oke, kita belajar tentang permutasi dan kombinasi. Ya. Nah, sebelum kita belajar kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya tujuan kita belajar hari ini. Tujuannya sebagaimana sudah dibuat di sini, menganalisis penggunaan konsep permutasi dan kombinasi untuk menyelesaikan masalah kontekstual dengan percaya diri, kolaboratif dan penuh tanggung jawab. Oke, nah kita lihat dulu
Nah, di sini ada 3 benda. Ada 3 benda. Yang pertama ada buku, kemudian ada penggaris, yang ketiga ada pensil. Nah, ini tentukan banyak cara menyusun ketiga benda berikut. Nah, kira-kira bagaimana cara menyusunnya? Kan boleh aja buku dulu, kemudian penggaris, kemudian pensil, kemudian apa lagi kira-kira selain itu? Enggak, bendanya 3 aja. Bendanya 3. Kan? Ini saya sukanya nyusunnya kayak gini. Mungkin ada kawannya nyusunnya, Pak, saya maunya penggaris dulu, kemudian buku dulu, baru pensil urutannya. Coba kalian pahami, apabila Tabrani punya 3 baju. 3 baju yang berwarna merah, kuning, dan putih. Jadi Tabrani punya 3 baju, ada merah, kuning, dan putih. Kemudian Tabrani punya celana warna hitam dan coklat. Ada berapa celananya? 2. Ada 2. Nah, kalau Tabrani mau pakai pakaian, ada berapa banyak caranya? Misalnya Tabrani pakai celana yang warna hitam dulu. Bajunya warna apa? Merah boleh. Apa lagi? Kuning boleh. Kan banyak ya caranya ya. Banyak kan pasangannya? Banyak. Nah, ini juga kita pelajari. Nah, lakukan diskusi dalam kelompok selain masalah-masalah tadi. Misalnya kayak duduk berkelompok pun bisa juga. Kan boleh juga misalnya Ella di depan, ini di belakang, ya kan? Atau yang sana di tengah, ini di belakang, Ella di depan gitu. Boleh ya? Boleh aja. Jadi inilah yang akan kita belajar. Yuk kita gabungin mejanya, kita kerja di kelompok. Oke, silakan di kelompok belajar. Kelompok 4. Nah, untuk memahami materi permutasi dan kombinasi, saya sudah siapkan lembar kerja. Ya, jadi kalian nanti akan memahami permutasi dan kombinasi berdasarkan LKPD yang saya bagikan. Kemudian saya juga udah buat modul ajar. Jadi kalian bisa lihat juga di modul apa saja gitu, ya. Oke, ini nanti ada masalah-masalah di sini. Itu silakan dijawab ya. Ada soal-soalnya, silakan dijawab. Supaya adil, kita kan mau tahu nih kelompok mana sih yang presentasi dulu, ya. Oke, supaya adil saya pakai spin wheel. Oke, kita lihat aja di depan siapa yang duluan, ya. Oke, kita lihat siapa duluan. Oke, kelompok 3. Ingat ya, kelompok 3 pertama. Oke. Kemudian kita spin lagi, kayak adil nih, kelompok 1, ya. Habis kelompok 3, kelompok 1. Kemudian kita lihat setelah kelompok 1 kelompok berapa, ya. Kita putar lagi, kita acak saja. Kelompok 4. Oke, berarti kalau kelompok 4, kelompok 2 ya, adil, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perwakilan dari kelompok 3, saya Semianti, dan di sebelah kiri saya Dana, dan di sebelah kiri saya Utama. Kami akan menjawab pertanyaan nomor masalah nomor 6. Jadi soalnya adalah Ya, itu soalnya dari sana. Bisa jadi dilihat. Mas Andi Gambel, sedang kami tengah berdiskusi sambil menikmati kopi gayo, membincangkan hal-hal kekinian tentang pariwisata di Aceh Tengah dan Belum Meriah. Terlihat mereka duduk melihat. Ada berapa kemungkinan cara duduk Mas Andi Gambel dan teman-temannya? Jadi jawabannya adalah setelah menganalisa soal tersebut, maka soal tersebut termasuk dalam permutasi siklis.
Jadi sehingga dengan demikian banyak cara duduk Mas Andi Gabel adalah ada 5 cara, ada 4 cara, dan ada 3 cara, ada 2 cara, dan ada 1 cara. Maka cara-cara tersebut diperkalikan, maka hasilnya adalah 120. Maka cara duduk Mas Andi Gabel adalah 120 cara. Oke, gimana, ada perbedaan atau sama dengan jawaban dari teman-teman di kelompok lain? Sama, Pak. Sama ya? Semua termasuk di dalam permutasi sikris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini adalah kelompok 3. Kami akan menjelaskan atau mengatakan solusi masalah ini. Orang akan duduk dalam satu baris yang terdiri dari 3 pria dan 4 wanita. Akan duduk dalam satu baris. Kejadian yang diharapkan adalah cara mereka duduk sehingga yang berjenis kelamin sama tidak berdampingan, dan Sinta selalu duduk di ujung. Untuk menghitung banyak kemungkinan ini kita kerjakan. Pertama adalah posisi duduk Sinta dan posisi duduk pria. Jadi Sinta tersebut di sini dijelaskan Sinta itu harus di paling ujung, tidak boleh di depan atau di tengah. Jadi kenapa cara seperti ini? Karena apabila seorang pria dua, maka Sinta itu tidak lagi di ujung tempatnya, bisa saja di tengah ataupun di depan. Jadi kenapa kalian buat seperti ini? Wanita ini kan ada 4 wanita. Jadi kenapa di sini 3? Karena wanita ini sudah dipindahkan, jadi di sinilah tinggal 3. Seperti juga dengan pria itu ada 3. Kenapa di sini 3? Karena pria itu sama-sama 3 aja. Ada 3 cara aja. Tapi kalau ini tadi yang perempuan ini dia cuma ada 2 cara. Apabila 4 cara, maka perempuan tersebut tidak lagi di ujung. Jadi tujuannya supaya selalu seperti duduknya. Jadi di sana wanita dulu gitu ya. Iya, Pak. Iya. Apabila pria dulu, Pak, kan jelas Sinta ini tidak di ujung lagi beradanya. Iya, karena nanti yang jadi kelamin sama nggak boleh dekat. Iya, Pak. Oke, jadi ada berapa caranya? Ada berapa cara duduknya kira-kira? 3 kali 3 ya? Jadi cara duduknya 3 kali 3 kali 2 kali 2. Jadi semua hasilnya 36. Ada 36 cara ya. Kami dari kelompok 4 mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penguatan sebelum kita akhiri belajar, untuk penguatan coba kita lihat dulu apa sih sebenarnya permutasi dan kombinasi. Ya, saya udah buatkan di dalam 2 video. Kemarin saya sudah coba browsing, searching di internet tentang permutasi dan kombinasi. Coba kita lihat lagi dengan media matematika. Kita akan belajar permutasi dan kombinasi pada kaidah pencacahan. Andi, Budi, dan Caca adalah 3 calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Mari kita lihat ada berapa cara pemilihannya. Bisa saja Andi terpilih sebagai ketua dan Budi wakilnya. Atau sebaliknya, Budi terpilih sebagai ketua Boleh ya? dan wakil. Boleh. Kan boleh jadi. Tahu? Enggak, mungkin bisa. Andi terpilih sebagai ketua dan Caca wakil. Baca cara kiri. Atau sebaliknya, Caca ketua dan Andi Dari sini boleh. wakil. Tahu masih ada cara lagi. Atau Budi terpilih sebagai ketua dan Caca wakilnya. Boleh kan? Seperti ya? Atau sebaliknya, Oke. Caca terpilih sebagai ketua dan Budi wakilnya. Dengan memperhitungkan posisi atau urutan yang depan ketua sedangkan yang belakang wakilnya, maka secara keseluruhan ada 6 cara pemilihan atau disebut 6 permutasi. Mereka juga secara bergantian pikat menyapu ruang OSIS karena hanya ada 2 sapu saja yang tersedia di ruangan itu.
artinya sama dengan Budi dan Ani piket menyapu. Sama ya. Ani dan Caca piket menyapu artinya sama dengan Caca dan Ani piket menyapu. Budi dan Caca piket menyapu artinya sama dengan Caca dan Budi piket menyapu. Kalau tidak memperhitungkan posisi atau urutan, maka secara keseluruhan ada 3 cara menyusun jadwal piket menyapu ruang OSIS, atau disebut ada 3 kombinasi. Kalau mau pakai rumus ada juga loh rumusnya. Tidak sulit kan belajar permutasi dan kombinasi? Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Alhamdulillah tadi waktu saya lihat kalian menampilkan RKPD juga sudah benar ya, sudah benar. Jadi ada satu lagi untuk permutasi dan kombinasi. Saya ingin kalian melihat apakah ini termasuk kombinasi atau permutasi. Nah, saya sudah menunjukkan beberapa masalah sebenarnya. Ada beberapa masalah yang sudah saya buatkan. Nah, ini masalah permutasi dan kombinasi. Oke, kita mau cek kebenarannya dan seberapa jauh kamu sudah memahami tentang permutasi dan kombinasi. Nah, coba kita lihat untuk yang masalah yang pertama. Masalah yang pertama ini tentang menghitung banyaknya cara menyusun urutan huruf dari kata-kataku, gitu ya. Nah, ini termasuk permutasi atau kombinasi? Permutasi, Pak. Permutasi ya. Oke. Kemudian cara memilih 3 orang siswa untuk mewakili sekolah dalam turnamen badminton. Ini ada kira-kira termasuk ke dalam permutasi atau kombinasi? Kombinasi, Pak. Kombinasi, oke. Ini untuk menghitung banyaknya cara menyusun urutan 2 huruf dari huruf A, B, dan C. Ini masuk apa nih? Permutasi, Pak. Permutasi ya. Oke, nampaknya sudah sangat paham sekali. Untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum dengan materinya, boleh dikumpulkan RKPD-nya, kursinya ke posisi semula. Kita akan melakukan tes selama 8 menit atau 10 menit, ada 4 soal. Setelah saya tunjukkan masalah-masalah seperti ini, kalian juga dengan penuh percaya diri, nggak ragu-ragu jawabnya. Yang ini permutasi Pak, yang ini kombinasi gitu ya. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa kalian sudah terampil membedakan yang mana permutasi, yang mana kombinasi. Akan ditutup bukunya. Kemudian kalau kalian nanti mau melihat materi-materi, sebenarnya saya udah punya nih. Sebenarnya kalau kita juga udah tahu, ya kalian pasti udah tahu kalau saya sudah siapkan Google Drive. Kalau kalian mau materi-materi yang seperti ini, sebenarnya saya sudah masukkan di dalam Google Drive. Kalian boleh lihat di Google Drive sebenarnya. Saya berbagi. Ya, jadi sebaiknya sebelum kita pulang, ada baiknya kita baca doa dulu ya. Oke, silakan berdoa. Allahumma fta'alaina ni'mataka wanshu alaina bihadadina birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani, calon guru penggerak angkatan ke-9 tahun 2023. Pada sesi ini saya akan pasca observasi terhadap Bapak Panji
Gimana Bapak Panji? Assalamualaikum Pak Panji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Hamdani? Alhamdulillah Bapak Panji. Begini Bapak Panji, karena kita ini pasca observasi dan sebelumnya ke belakang kita udah melakukan pra observasi Bapak Panji. Dan setelah itu Bapak melakukan observasi di kelas, dan saya akan menanyakan tentang observasi yang Bapak lakukan di kelas terkait pembelajaran yang Bapak lakukan. Di sini kita akan akhir dari kegiatan ini Bapak Panji, yaitu pasca observasi, yaitu tentang supervisi akademik. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak Panji tentang observasi yang Bapak lakukan di kelas. Gimana perasaannya Pak saat melakukan pembelajaran di kelas? Pada dasarnya Pak, observasi di kelas ini memang sudah banyak dilakukan Pak, baik dari kepala sekolah, dari pengawas. Kemudian yang kemarin observasi langsung dilakukan oleh Pak Hamdani. Kemarin walaupun sudah terbiasa diobservasi, tapi perasaan-perasaan nervous, gugup tetap ada masih Pak. Iya Pak, paham. Karena dinilai Pak ya. Iya Pak. Jadi tujuan ini Pak Panji sehingga Bapak pun observasi ini tidak lepas dari kendali untuk pembelajaran Bapak ya. Oke Pak Panji, mungkin dalam kelas Pak Panji ada beberapa tindak lanjut yang terus nggak Pak? Dikembangkan nggak? Yang perlu untuk dikembangkan kemarin sewaktu kita melakukan pembelajaran, kemarin juga Bapak ada di kelas Pak kan? Memang ada beberapa yang di dalam hati saya ini kayaknya masih kurang gitu. Jadi memang ada refleksi sendirilah dulu Pak kan. Ada juga kita melakukan refleksi diri biasa. Setiap melakukan kegiatan pembelajaran kita melakukan refleksi Pak ya, sebagai bentuk bagaimana nanti kita melakukan perbaikan ke depannya. Ada beberapa hal kemarin Pak, kalau dari saya sendiri kemarin rasa-rasanya ada yang kurang maksimal yang saya lakukan kemarin Pak. Iya. Jadi untuk yang Bapak lakukan di kelas, kira-kira tahapan yang Bapak lakukan kemarin seperti apa Pak? Untuk tahapan-tahapannya kemarin semua metode itu dengan langkah-langkah, strategi dan fase-fase pembelajaran kemarin itu semuanya sudah sesuai Pak, sudah sesuai dengan modul ajar kita. Tetapi kemarin ada saya rasa yang belum terlalu maksimal, yaitu masalah kolaborasi siswa. Itu di situ masalahnya Pak. Ya, berarti menurut Bapak yang harus dikembangkan tentang kolaborasi siswa nih Pak ya? Perlu dikembangkan kembali? Yang perlu dikembangkan kembali saya rasa di sana, karena kemarin ini Pak kan saya melakukan pembagian kelompok siswa ini. Kemarin kan kita membaginya ini gimana ya? Enggak berdasarkan apa ini namanya Pak, kalau istilahnya pembagian kelompok kan ada homogen, heterogen. Pak kan kemarin saya tidak melakukan itu Pak. Artinya saya enggak memilih dari kelompok atas, kelompok bawah. Jadi saya rasa kurang maksimalnya di sana, sehingga saya rasa perlu pengembangan lagi di dikembangkan lagi Pak ya? Pak. Iya betul Pak. Mungkin itu menjadi refleksi Pak. Itulah tujuannya kita ada supervisi akademis ini, sehingga kekurangan dan kelebihan kita bisa kita nilai Pak ya. Jadi untuk melanjutkan ke lebih sempurna lagi untuk peserta didik kita ya Pak. Mungkin Bapak selanjutnya Bapak untuk hambatan-hambatan dan kekurangan yang perlu ini apa Pak? Kalau hambatan secara teknis saya rasa cuma secara teknis Pak Hamdani. Karena kemarin kan kita kan menggunakan apa ini Pak, Canva. Canva kan. Jadi kalau di kelas itu kadang-kadang kan kelas kami agak jauh dari sumber internet Pak kan. Jadi kadang-kadang terkendala di masalah internetnya Pak. Jadi kendalanya lebih di kendala teknis lah kalau saya lihat. Karena kemarin kalau kendala-kendala yang lainnya saya rasa bisa diatasi. Misalnya kalau keterbatasan buku itu saya rasa bukan lagi hambatan, karena sekarang kita kan sudah lebih Pak di buku elektronik kan, semua sumber internet ya. Iya Pak. Iya, terima kasih Pak Panji. Jadi untuk rencana selanjutnya Pak, apa yang perlu dikembangkan lagi Pak? Yang dikembangkan lebih mendalam lagi? Untuk lebih mendalam lagi saya rasa itu lebih ditekankan ke ininya Pak,
masalah-masalah yang kontekstual. Iya, iya, iya. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan media TIK ini untuk pembelajaran, Iya, kan? iya. Jadi saya rasa kemarin ada beberapa hal yang kurang maksimal. Kemudian yang perlu dikembangkan lagi adalah media pembelajaran, bagaimana kita membentuk Iya, animasinya. iya, iya. Karena kan sifatnya matematika ini kan abstrak, Pak. Abstrak. Abstrak. Ya luas, Jadi, Pak ya. jadi Iya. dengan kita memanfaatkan media-media ini mungkin seperti alat peraga yang kita nggak ada kan bisa kita hadirkan melalui animasi-animasi, Pak, kan melalui apakah itu slide PowerPoint, Betul, Canva. betul, betul. Jadi saya rasa dikembangkan di sana. Kemudian juga dikembangkan adalah aktivitas peserta didik sendiri, Pak. Karena kemarin sewaktu diskusi di dalam kelompok maupun di dalam melakukan presentasi hasil kerja murid-murid di kelas saya itu kayaknya masih kurang maksimal. Iya. Jadi itu hanya menjadi refleksi, Pak ya. Mungkin untuk keselanjutannya bahwa edukasi ini bisa berkembang kembali ya, sehingga pada dasarnya yang apa dibutuhkan murid itu bisa direalisasikan, Pak. Iya. Mungkin benar. itu saja Bapak Panji. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan murid-murid kita menjadi murid yang posisinya di zaman sekarang sesuai dengan kodrat dan zamannya, Pak ya. Itu yang kita harapkan, Pak. Iya, terima kasih Pak Hamdani. Memang ada masukan dari Bapak bagaimana membentuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Saya rasa merupakan satu umpan balik juga bagi saya, dan ini sangat bermanfaat bagi saya sendiri, Pak Hamdani. Karena kan kita tahu siswa itu berbeda-beda cara mereka lah, Pak, dalam menangkap pembelajaran. Kan ada yang auditori, ya. ada visual, estetik ya. Estetik. Jadi semuanya itu memang terima kasih juga kepada Pak Hamdani yang sudah melakukan observasi. Jadi di selain saya yang tadinya katanya nervous, Pak, sebenarnya ada rasa bahagia tersendiri, Pak, ketika di observasi. Jadi kita bisa tahu, Pak, kan, karena kan tujuan kita memang bagaimana memperbaiki proses pembelajaran ini lebih baik ke depan. Betul, Pak. Itu yang saya harapkan, Pak ya. Dan selanjutnya, Pak, ini hanya sekedar refleksi untuk Bapak, karena saya masuk ke ruangan kemarin, Pak ya, mengobservasi Bapak bahwa ada ini harus kita tingkatkan sedikit, Pak. Nah, sendiri, ini Bapak ya. Ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya, Pak Hamdani. Mungkin ada beberapa catatan dari Bapak yang ini saya jadikan sebagai masukan, Pak. Nah, ini sebenarnya yang saya tunggu-tunggu untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya, Pak. Gimana Pak Hamdani? Mungkin ada masukan-masukan? Untuk refleksi dari saya, Pak, ini hanya sedikit saja. Selainnya udah hampir sempurna, Pak ya. Mungkin untuk penguasaan di kelas, Pak, sehingga murid-murid itu aktif dan berkolaboratif. Itu salah satunya, Pak, bisa Bapak tingkatkan kembali. Itu hanya refleksi dari saya, Pak. Sehingga apa yang dibutuhkan murid seperti cerita kita tadi, Pak, dapat terlaksana dengan baik dan benar, Pak ya. Sehingga murid pun senang belajar matematika, Pak. Oh, benar, Pak Hamdani. Ya. Ini masukannya memang masukan ini sangat bermanfaat sekali, Pak Hamdani. Karena memang kemarin waktu kita laksanakan di kelas memang terasa memang, Pak. Terasa memang kan ini kok siswa ada yang di dalam kelompok itu kayak apa itu namanya, nggak aktif, Pak, kan? Kayak vakum ya. Iya, vakum. Inilah mungkin karena ada kesalahan dalam kita membagi kelompok, Pak, kan? Homogen mungkin kelompoknya, Pak ya. Yang pintar semua gitu, Pak, kan? Karena di referensi itu ada 3, Pak ya. Ada kinestetik, audio ya. Ada visual. Mungkin dari pasca ini, Bapak, mudah-mudahan tahap pembelajaran kita lebih baik lagi ke depan. Itu saja, Pak Panji. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hamdani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, Pak. Siap.